Hari ini. Ya, Pagi. baik. Hari ini Bapak akan membahas materi-materi yang akan anak-anak pelajari. Kemudian untuk persiapan ujian akhir ya atau ujian akhir sekolah untuk kelas 8. Materi yang akan Bapak bahas hari ini adalah tentang must, have to, dan should. Jadi biar anak-anak itu lebih mudah memahami pembahasan itu tentang must, have to, dan should, Bapak akan mengajak anak-anak untuk menjawab soal semester lalu. Oke? Bisa ya? Sudah siap anak-anak? Sudah. Oke, Ya. baik. Bapak akan mulai saja dulu. Kita mulai ke soal yang pertama. Kira-kira anak-anak sudah bisa lihat tampilan layar Bapak? Belum? Belum. Oke, sekarang apa share? Nah, ini. Sudah? Dah. Oke, kita kalau anak-anak masih ingat ini adalah ulangan kelas 8 semester lalu yaitu materi must, have to, dan should. Kira-kira jawabannya untuk pertanyaan yang pertama ini, what is the difference between must and have to? Silakan anak-anak pikirkan jawabannya. Nanti Bapak tak minta anak-anak untuk menyampaikan jawaban kalian apa. Atau kalau kalian sudah tahu jawabannya, silakan ketik di chat. Jawaban kalian apa masing-masing ya. Apakah A, B, C, atau D? Silakan. Kalau sudah, silakan kirim chatnya. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Gimana? Sudah? Sudah? Belum, taruh lupa. Oke. Silakan dibaca dengan pelan-pelan saja. Masih black screen. Ini bukannya sudah ya? Sudah terbaca ya? Sebentar apa lihat dulu. Ini sudah loh, sudah. Oke. Silakan jawabannya A, B, C atau D. Nanti apa akan bantu. Oke, untuk yang baru bergabung ini Bapak sedang melakukan yang namanya latihan soal. Jadi kita menggunakan soal tahun lalu untuk membahas tentang must, have to, dan should. Oke, sepertinya ada yang error ya. Ayo dijawab aja, dipakai feeling kalian aja dulu. Ingat kalian dulu. Langsung kirim jawabannya. C, Pak. C. Ya, kirim jawabannya. Oke. Firlantika pilih C. Yang lain? C, Pak. Ariningsih pilih C. C. Nggak bisa, ini Pak, nggak bisa ngetik, Pak. Oh, nggak bisa ngetik? Oke. Kalau nggak bisa ngetik, nggak masalah. Langsung aja kirim suara berarti ya. C gitu. Ya, C. Baik. Jadi, anak-anak, kita langsung aja bahas ya. Must dan have to. Jadi kita tahu bahwa di sini pasti ada perbedaannya kan. Jadi must itu dia levelnya lebih tinggi. Kita pakai kalimat yang lebih simpel. Must itu dia dalam segi kewajibannya itu dia lebih kuat dari have to. Jadi anak-anak cari dulu yang mana ada kata strongnya. Karena strong itu artinya kuat ya. Ini ada strong ya. Ada strong. Di pilihan A ada strong. Kemudian di yang B ada strong nggak anak-anak? Nggak ada kan? Jadi kalian jangan pilih yang B. Sudah pasti ini dieliminasi yang B. Oke. Kemudian
kita bisa lihat bahwa A, C, dan D itu ada kata strong-nya, berarti sudah merujuk pada kata must di sini kan. Obligation itu adalah kewajiban, ya. Jadi kewajiban yang kuat itu benar-benar harus dilakukan. Itu dari must. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita pilih yang A, ada kata not di sini. Ya. Must, to, is, not. Ini sudah kacau ya. Kata-katanya sudah kacau, berarti bukan A jawabannya. Kemudian kita lihat sekarang yang D, have to, bla 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 bla, strong. Oke, berarti kita bisa katakan bahwa strong obligation itu miliknya have to kan, sedangkan yang benar itu adalah must. Berarti jawaban Anda yang pilih C itu benar. Oke, jawabannya C ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira apa jawabannya? Kalau sudah tahu silakan langsung di chat. Bapak tandai dulu. Question 2. Silakan. Tom, listen to me. You must not go into that forest. What can you get from Andy's words? Bapak kasih waktu anak-anak 1 menit dimulai dari sekarang untuk menjawab. Mana soalnya, Pak? Yang soal nomor 2, yang Andi. Tom, listen to me. Ini soal nomor 2. Yang lain kelihatan kan? Enggak. Kelihatan. Kelihatan. Lihat. Siapa yang bilang enggak ya? Coba kamu cari layarnya Bapak. Takutnya kamu nggak lihat layar Bapak. Sudah. Sudah. Layar yang lagi satu pasti layarnya Bapak ya? Maksudnya fotonya Bapak aja ya? Kelihatan? Iya. Oh, itu akun Bapak yang lagi satu itu cari yang ada lambang kayak layar-layar itu loh, layar tanda panah ke atas itu dicari, itu diklik. Dari partisipasi ini, maksudnya partisipan 6 orang ini, maksudnya Bapak adalah dari 9 orang, itu kamu cari yang ada tanda panah ke atas. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Made Suryawan yang lagi satu, foto Bapak yang lagi satu, itu diklik. Bisa? Ntar dulu, Pak. Ntar. Itu diklik. Sudah? Enggak bisa, Pak. Kan ada ini yang di mana ya Bapak bilang? Oke, coba deh Bapak keluar dulu di sini. Udah bisa? Coba lihat tuh. Belum, Pak. Kok bisa ya? Coba yang lain bisa dibantu temennya ini. Kok bisa nggak bisa? Jadi Bapak, kamu mungkin salah gini. Coba keluar dulu baru masuk lagi ya. Coba keluar dulu baru masuk ya. Silakan. Ayo anak-anak yang lain. Waktu sudah lewat ini 1 menit. Apa jawabannya kira-kira? A, B, C atau D? A, B, C atau D? D. D. Oke, ada yang bilang D. Yang lain? Coba diketik. Biar apa lihat. Silakan diketik. Q2, Q. Oke, jawabannya kita lihat. Ntar dulu, Pak. Ya. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke.
Oke, sekali lagi Bapak kasih waktu anak-anak yang lain. Itu tadi ada temennya bilang jawabannya D. Coba yang lain. Ingat di sini, ingat, mas. Mas itu berhubungan dengan apa tadi yang di Sudah. atas loh? Bapak tadi udah jelasin. Mas itu berhubungan dengan apa? Dengan kata apa tadi mas? Coba dipikirkan lagi anak-anak. Setelah tahu jawabannya silakan kirim jawabannya di chat. Mas itu berhubungan dengan apa? Dengan kata apa tadi yang Bapak sebut tadi? Oke, Bapak hitung lagi 20 detik. Jawab aja ya, sepengetahuan kalian aja. Harus semua B, jawab. Pak. Ya, B. ada yang bilang B, tadi ada yang bilang D. Oke, jadi kita langsung bahas aja. Yang lain bisa dengar ya, perhatikan ini baik-baik. Ingat, mas itu dia kuat, ya, sarannya kuat, memberikan saran yang kuat atau memberikan sebuah arahan yang kuat. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau dia menggunakan not, must not, itu artinya dia larangan. Larangan yang harus diikuti. You must not go into that forest. Forest di sini artinya hutan. Sedangkan must not artinya kamu jangan ke sana, kamu jangan ke hutan. Dari sana kita tahu bahwa must ini berhubungan dengan yang namanya strong. He strongly advises Tom not to go into the forest. Jadi jawabannya adalah yang B. Dia sangat-sangat menyarankan, atau lebih tepatnya dia melarang, ya. Dia melarang Tom untuk pergi ke hutan. Itu jawabannya ya. Jadi bisa kita ganti kata strongly advises ini dengan kata yang lebih simpel yaitu melarang. Dia melarang Tom untuk pergi ke hutan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang nomor 3. Ayo, Bapak kasih waktu anak-anak 1 menit untuk berpikir. Silakan jawabannya di chat ya, di chat. Jawabannya apa? Silakan. Dimulai dari sekarang. Students must not bring mobile phone at the school. What is the function of the sentence? Ingat, menggunakan must not. A, B, C, atau D? Silakan. D. Ada yang bilang D, oke. Yang B. lain, coba D. di chat, kirim di chat dong. Kirim di chat. Biar Bapak bisa lihat jawaban kalian. Ada Pratiwi bilang C. Astrawan bilang B. Nah, ini bagus kan chat biar bisa Bapak lihat namanya. Terus siapa lagi? Ada yang bilang D tadi rasanya? Ada yang bilang D tadi rasanya. D. D, oke. Baik, biar cepat ya. D. Ada 3 jawaban. Ada yang bilang D tadi kira-kira? Enggak ada. Oke, kita langsung aja 2 jawaban. Ada yang bilang B, ada yang bilang C. Oke, perhatikan di sini. Kalau kita artikan di sini, must not itu kan tadi dilarang ya. Kalian sudah paham lah kata dilarang. Terus kalau kalian lihat di sini ada kata mobile phone, dilarang HP misalnya itu. Kalau kalian tidak tahu di sini. Ya, para siswa dilarang membawa HP ke sekolah. Jadi fungsi dari kalimat ini, apakah dia memberikan sebuah saran, sugesti, suggestion ya maaf, suggestion atau saran. Kemudian apakah dia memberitahukan sebuah aturan yang ketat,
memberikan sebuah opini atau menyampaikan sebuah ekspektasi atau harapan. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, benar sekali ya. Strict regulation. Strict di sini artinya ketat. Regulation artinya aturan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan baik-baik. Di sini ada kata must lagi anak-anak. The passenger must bring their ticket. Ini gampang ya. Before and after entering the plane. Kata kuncinya ada di plane. Kira-kira jawabannya apa? Ayo, ini gampang. Kata plane di sini. Pahami aja kata plane di sini atau passenger. Jawabannya apa anak-anak? Bapak kasih waktu anak-anak 30 detik, silakan. Karena ini gampang. Oke, Astrawan bilang D. Yang lain? Ayo lebih aktif sedikit. Firlantika bilang D. Oke. D. Oke, semua jawabnya D. Benar sekali ya. Plane di sini artinya pesawat terbang. Oleh karena itu, kalau bus nggak ada kata bus. Train nggak ada kata train. Public area itu lebih ke kayak supermarket, taman. Nah, itu tidak ada kata itu. Jadi yang benar adalah ini. In the airport. Oke, benar sekali. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ada kalimat dari Tiara. I don't think a president should be racist. What does Tiara mean? Nah, ini hati-hati. Ini bukan menggunakan mas ya, Nana. Kalau gitu kita eliminasi aja dulu kata yang jawaban yang sudah pasti salah. Mana kira-kira? Bapak kasih waktu Nana 1 menit. Silakan. Kadek Sari bilang D. Oke, Kadek Sari bilang D. Yang lain? Tiga 30 detik lagi. D. Oke. Tuh Veronica bilang D. D. Oke, rata-rata sudah menjawab D. Baik, kita sekarang eliminasi dulu ya. Cara tips dari Bapak untuk menjawab soal itu adalah seperti ini. Kalian lihat di sini. Kan should. Kalau should itu dia kan tidak terlalu strong advice atau strong suggestion. Maka di mana yang ada kata strong di sini? Ini kan yang A, berarti A ini bukan jawaban yang benar. Kemudian should itu digunakan untuk harapan atau ekspektasi. Mari kita lihat. Sini advices. Ya. I don't think a president should be racist. Ini dia tidak ngomong sama presidennya langsung. Berarti dia lebih ke ekspektasi ya. Maka yang B ini salah. Oke, kita artikan dulu maknanya kalau begitu ya, biar lebih mudah. Saya tidak berpikir bahwa seorang presiden harus rasis. Nah, sini berarti ada dua. Jadi kan dia berharap agar presiden itu tidak rasis. Ya. Maka ada pilihan C sama D. Dia berharap seorang presiden dari negara manapun tidak harus rasis. Dan yang D, dia berharap seorang presiden harus rasis. Maka yang benar itu adalah jawabannya adalah C anak-anak. Karena dia tidak berpikir bahwa seorang presiden adalah seorang yang rasis. Jadi kebalikannya berarti maknanya. Maknanya adalah Tiara berharap seorang presiden itu jangan sampai rasis. Itu. Kira-kira mengerti masuk penjelasan apa, anak-anak? Mengerti ya? Yang lain? Yang lain mengerti? Oke, Bapak sekarang kasih contoh lain. Biar anak-anak itu paham. Ini kelihatan nggak Google Translate-nya? Kelihatan. Oke. Kalau anak-anak lihat kata pola seperti ini, I don't think. Artinya kan saya tidak berpikir. I don't think
You are a student, misalnya seperti itu. Jadi, saya tidak berpikir Anda adalah seorang siswa. Berarti maksud dari kalimat ini adalah Bapak yang ngomong ini ya. I don't think you are a student. Berarti maksud dari kalimatnya ini adalah Mr. Astra expects that you are not a student. Itu maksudnya. Berarti di sini Bapak mengasumsikan atau punya ekspektasi bahwa kamu itu bukan seorang siswa. Contoh lain. Misalnya teman kalian itu suka marah-marah dan dia itu melakukan marah-marah karena melakukan apa istilahnya? Teman kalian itu marah karena hal kecil. Terus kalian ngasih saran ke dia. I don't think you should be angry. Berarti makna dari kalimat ini adalah lupa nih. I don't think. Artinya apa? Maknanya adalah kamu atau kalian itu berharap bahwa dia tidak marah. Ya, tidak marah. Gitu. Baik, itu dia fungsi dari kata I don't think. Contoh terakhir. Misalnya si Suarjana misalnya diajak sama temennya. Besok kita ke Singaraja yuk, bisa gitu ya. Baru Suarjana bilang begini. I don't think I can come. Berarti artinya dia kayaknya tidak bisa datang karena dia menggunakan kata I don't think. Ini cara paling sopan untuk, menurut Bapak sih ini salah satu cara yang sopan untuk menyatakan sesuatu yang menurut kalian itu berbeda dengan orang lain. Ya, misalnya untuk menolak bisa digunakan I don't think. Terus untuk yang tadi untuk menyampaikan pendapat dengan sopan bahwa seorang presiden itu jangan sampai rasis. Kita bisa menggunakan yang namanya I don't think. Silakan ini anak-anak dicatat juga ya, penting ini. Karena sering digunakan juga dalam obrolan bahasa Inggris. Oke, kita lanjut biar tidak terlalu lama ke soal berikutnya. Nah, ini. She have to come to my party on this Saturday. Which word of the sentence that must be corrected? Nah, ini baru-baru ini apa ajarin kalian? Mana yang harus dibenerin nih? Dari kalimat ini. Coba perhatikan baik-baik. She have to come to my party on this Saturday. Which word of the sentence that must be corrected? Bapak kasih waktu anak-anak 1 menit. Silakan pikirkan jawabannya. A, B, C, atau D. Oke, ada yang jawab B. Ada yang jawab yang lain? Oke, langsung saja. Benar sekali. Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena kalian perhatikan. Subjeknya adalah she. Ingat, kalau sudah subjeknya she, atau he, atau it, atau orang ketiga yang jumlahnya tunggal, itu harus kata kerja ditambahkan s. Dalam kasus ini, have itu kalau ditambahkan s, dia sederhananya akan menjadi has. I have a book. Kalau she, maka jadi she has a book. I have to study. Maka she has to study. Yes, itu dia. Contoh lagi, I play football. Kata kerjanya adalah play, berarti she play tambah s, plays football. Itu ya. Atau he boleh, atau nama orang yang jumlahnya 1. He plays football. Contoh misalnya Kadek Sari plays football. Kenapa pakai s? Karena Kadek Sari adalah seseorang yang jumlahnya cuma 1 dan dia adalah nama. Oke, itu soal yang cukup mudah ya untuk yang ini. Kalian tinggal pahami saja pemahaman tentang penggunaan kapan harus pakai s, kapan tidak harus pakai s. Oke, next question. Nah, ini gampang ini. Kalau kalian ingat. Which of the following is incorrect?
Mana dari kalimat berikut yang salah? Silakan dipikirkan anak-anak. Manakah dari kalimat berikut yang salah? Bapak kasih waktu seperti biasa 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan sampaikan jawaban kalian. Yang manakah kalimat yang salah? Oke. Oke, semua sudah menjawab? Bapak anggap semua dulu ya. A. Oke. Benar sekali anak-anak. Kita perhatikan. Mario. Mr. Mario ini satu orang kan? Berarti dia menggunakan has to. Udah benar. They have to. Ini sudah lebih dari satu. Banyak orangnya. They ternyata mereka. Benar. She should be on time. Benar. Berarti kita yang diminta adalah incorrect. Yang salah berarti jawabannya adalah ini, Miranda. Kenapa salah? Karena setelah kata must, ingat ini anak ya, tolong diingat. Setelah kata must, mau dia subjeknya apa ya, mau dia subjeknya jumlahnya 1, 2, 1000, 2000, pasti setelah kata must, kata kerjanya itu jangan diubah atau jangan diotak-atik lagi. Kalau memang kata dasarnya adalah study, ya study. Oke, biar anak-anak paham. Astra Studies. Ini benar. Sorry. Astra Studies English. Biar gampang ya. Itu beda nanti. Astra belajar bahasa Inggris. Tapi, kalau sudah ditambahkan must, studies ini harus kembali ke asalnya. Asalnya adalah study. Ya. Maka menjadi Astra must study English. Astra and Gelson misalnya must go to school. Ya misalnya Astra and Gelson must go to school. Ini benar. Jangan lagi ditambahkan apapun di sini. Oke, itu tentang penggunaan must. Silakan dicatat. Dan ini sangat penting ya. Nah, ini juga. Ini cukup mudah anak-anak. Baru Bapak tadi bahas di awal-awal. Apa kira-kira jawabannya? Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Silakan dipikirkan. Bapak kasih waktu 30 detik karena ini cukup mudah. 30 detik saja. Which of the following is the right order from a strong, ingat, strong itu apa? To a weak advice. Ya, benar sekali. Bapak tidak usah bahas panjang lebar ya. Jawabannya adalah must, have, has to, dan should. Oke, selanjutnya. Next question. Which of the following sentences, which of the following sentences that gives you a choice to do or not to do something? Jadi, boleh diambil, boleh tidak. Mana kira-kira jawaban yang benar? Ini cukup mudah. Bapak kasih waktu anak-anak sekali lagi 30 detik untuk menjawab. Which of the following sentences that gives you a choice to do or not to do something? B. Ya. Benar sekali anak-anak. Jawabannya adalah B. Ini sudah pasti yang C sama D udah pasti tidak kepake ya. Maksud Bapak adalah bukan di pembahasan must, have to, dan should. Berarti di antara A sama B saja. Ingat, must itu yang paling strong ya. Ya, strongly advise about something. Jadi ini bukan A jawabannya. Sudah pasti B. Percaya Bapak, soal ulangan itu pasti akan muncul mirip-mirip seperti ini. Jadi kalian itu silakan disimak dengan baik. Dan kalau ada catatan yang penting, silakan ditaruh di bukunya catatan itu. Dan yang terakhir, what is the negative sentence of I have to get up early in the morning tomorrow? Manakah kalimat berikut yang benar?
Silakan untuk soal terakhir. Manakah yang benar? Bapak kasih waktu 30 detik. Silakan. Manakah kalimat dari I have to get up early in the morning tomorrow itu kalimat negatifnya yang mana? C, ada yang bilang C. Ada yang bilang B ya tadi. Oke. Oke, C. C. Oke, kita langsung saja. Ada yang bilang B, ada yang bilang C. Berarti kita bedah sekarang ya. Ingat, ini kan pernyataan. Kalau sudah pernyataan, tidak mungkin kan kita ubah ke pertanyaan karena kita diminta pola negatif. Kalau sudah ada pola negatif, berarti ada kata not di sini. Not, not, not ya. Tapi karena ini pertanyaan, A sudah pasti tidak mungkin jawabannya. Sudah pasti nih, ingat, sudah pasti bukan ini jawabannya. Sekarang ada 3 pilihan yang merupakan pernyataan. I has. Has ini kan untuk subjek yang she, he, it. Berarti sudah pasti bukan B jawabannya. Nah, berarti antara jawabannya itu berarti antara C dan D. Itu di antara C dan D. Sekali lagi Bapak ulangi. Jika orang ketiganya itu jumlahnya 1, baru kalian pakai has. Khusus untuk I, itu tetap have. Oke, biar anak-anak tidak kebingungan, Bapak kasih versi simple aja. Jika subjeknya Ayu Dewi, maka semuanya ini memakai have. Tapi jika subjeknya adalah he, she, it, ini untuk anak-anak yang kebingungan ya, it, dan orang yang jumlahnya 1, misalnya Astra, itu selain Astra ini adalah orang ketiga ya, maksudnya sudut pandang orang ketiga. Kemudian misalnya teacher itu juga jumlahnya 1. Maka dia akan menggunakan hash. Gitu ya anak-anak. Berarti dari sini kita tahu bahwa jawabannya antara C dan D. D. Oke, jawaban yang benar itu adalah C. Nah, jawabannya adalah yang C. Kenapa begitu? Karena kalau kalian ingin membuat pola negatif, kalian awali dengan kata do dulu. Misalnya, she studies English. Ya. Kalau kalian ingin, Bapak ganti pakai yang udah lo. I study English. Kalau ingin pola negatif, gunakan do dulu, baru not. Ya. Kita gunakan do dulu, baru not. I do not study English. Kemudian kalau pakai she studies English. Kan begitu ya anak-anak. Terus kalau ingin buat pola negatifnya gimana? She do, karena dia she berarti tambahkan es. Jadi tambahkan s dia menjadi does. Karena ini sudah does, maka studies ini kembali ke bentuk asalnya, yaitu study. Study. Karena yang diminta kalimat negatif, maka tambahkan not. She does not study English. Nah, yang tadi juga sama. I have to get up. I have to get up. Pola negatifnya adalah I do. Tambahkan apa, anak?
S. Tambahkan apa? I. Subjeknya I. Ingat, subjeknya I. Tambahkan pola negatif dulu. Tambahkan not. Not. Baru tambahkan have to. Baru get up. Up. Kalau subjeknya she baru jadi has kan ya? She has to get up. Sekarang pola negatifnya tambahkan do dulu kan? Karena dia she, do menjadi apa anak-anak? Menjadi Does. does. Sekarang yang diminta pola negatif. Tambahkan apa? Not. Not. Baru karena ini sudah ada s di sini, has kembali ke bentuk awalnya. Bentuk awalnya apa? Have. Have. Ya, she does not have to get up. Itu ya penjelasan Bapak tentang pola negatif. Nah, sekarang semoga ini benar ya, dapat 100. Soalnya Bapak lupa apakah kunci jawabannya sudah terpasang dengan baik atau tidak. Oke, kita lihat skornya dulu. Ya, benar sekali. Jawabannya semua benar ya, dapat 100. Oke, ini anak-anak bisa perhatikan. Untuk materi ini Bapak pastikan akan muncul di ulangan. Jadi Bapak harap anak-anak nanti silakan pelajari lagi. Bapak nanti akan kirim videonya juga di YouTube Bapak. Nanti silakan pelajari di sana. Kira-kira ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Tidak ada. Ada. Oke, kalau tidak ada berarti kita quiz dulu sebelum kita akhiri ya pelajaran hari ini. Ya. Kok pakai si ya terus tadi? He plays game. Bapak bisa mengubah ini menjadi kalimat negatif. Silakan. Katanya tidak ada pertanyaan. Ayo, siapa yang bisa mengubah ini menjadi kalimat negatif? He plays game. Kita buat dulu he-nya. Terus, untuk membentuk kalimat negatif, kita perlu kata apa? Does. Ya. Kita tambahkan do. Karena dia subjeknya he, menjadi apa dia anak-anak? Does. Does. Yang diminta negatif, kata apa sekarang? Not. Not. Karena ini sudah ada es, place kembali ke bentuk awal. Menjadi play. Play. Tambahkan game. Game. Oke, sekali lagi. He listens to music. Jadi negatif gimana? Tulis dulu, apa? Subjeknya he. Karena diminta He. negatif, terus apa dulu? Does. Does. Terus? Not. Not. Terus? Listen. Isi S apa enggak? Da. Kita isi S. He does not listen to music. Lagi, I have to go now. Menjadi negatif gimana? I. Terus apa lagi? I not. Ingat, perlu kata do. Karena yang diminta negatif, tambahkan not. Baru ikuti saja kalimat ini, kata-kata ini. I do not have to go now. Terakhir, misal namanya itu adalah Irlantika misalnya. Irlantika has to go now. Siapa yang bisa mengubah ini ke negatif? Silakan. Firlantika. Irlantika Do. do. Tambahkan S apa enggak? Da. Tambahkan. Ditambahkan ya. Kenapa? Karena Firlantika ini nama orang kan, dan jumlahnya satu. Jumlahnya satu, berarti tambahkan das. Terus setelah das, karena yang diminta negatif, not.
Setelah itu apa? Have atau has? Have atau hash? Have. Oke, jawabannya adalah have ya. Karena ini sudah ada s di sini anak-anak. Karena sudah ada s di sini. Maka has ini kembali ke awal. Jadi have. Have. Nah, go. Now, Filantika doesn't have to go now. Oke, ini penutup, soal penutup. Misalnya Vidi has to sleep now. Gimana jadinya? Vidi Has ada have now bentuk negatif. Bentuk negatif. not Not have to sleep now. Ya, itu dia anak-anak bahasan tentang penggunaan S atau IS yang dimana sangat perlu dikuasai juga. Depannya ini sangat-sangat penting. Dia Bapak ulangi sekali lagi, sangat penting. Jadi catat nanti. Ini versi bahasa Indonesianya menjadi penting sangat. Very very important. Baik, anak-anak, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih anak-anak atas partisipasinya meskipun cuma 6 orang. Karena tidak ada pertanyaan ya, tidak Nah, oke, Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih dan silakan langsung presensi. Setelah ini kalian keluar langsung presensi. Dan Ya, sampaikan Pak. juga ke temannya untuk presensinya. ya Ya, oke. Thank you so much and bye-bye. bye Bye.